Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Erika Amelia dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, perwakilan dari kelompok 6 dengan NPM 2019-210207. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penetapan kadar protein. Praktikum analisis makanan kelas C ini diampu oleh Ibu Apoteker Diana Serlahwati, Magister Sains, dan Ibu Apoteker Rahmatul Qodriyah, Magister Farmasi. Anggota kelompok 6 terdiri dari Novianti Ramadhani sebagai koordinator, Tahira Sadria Rahman, Dita Kusumaningsih, Azarin Mediori SW, Maduri Septika Putriana, Rahayu Puspitasari, dan saya sendiri Erika Amelia. Salam Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila. Jaya. Jaya. Salam Pancasila. Lulus. Kami akan membahas materi mengenai yang pertama, pengertian protein, fungsi protein, macam-macam struktur protein, uji analisis protein, serta penetapan kadar protein pada kacang tanah. Yang pertama, pengertian protein. Protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Sumber protein adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya, telur, teri, ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagainya. Perlu ditambahkan dalam menu makanan sebagai zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Selanjutnya ada fungsi protein. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai katalitik. Jenisnya enzim, contohnya katalase pepsin. Yang kedua, fungsinya yaitu struktur, jenisnya protein struktural. Contohnya kolagen atau pengikat jaringan dan tulang. Elastin, keratin atau rambut dan kulit. Yang ketiga, fungsinya sebagai motil atau mekanik. Jenisnya protein kontraktil. Contohnya aktin dan miosin atau otot. Yang keempat, fungsinya sebagai penyimpanan dari zat makanan. Jenisnya protein angkutan. Contohnya kasein dari susu, albumin, telur, ferritin sebagai penyimpanan zat besi. Contoh yang kelima yaitu pengangkutan dari zat makanan. Jenisnya yaitu protein angkutan. Contohnya albumin atau serum atau asam lemak, hemoglobin atau oksigen. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai pengatur. Jenisnya yaitu protein, hormon, dan enzim pengatur. Contohnya yaitu insulin. Untuk enzim pengatur contohnya fosfofruktokinasa. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai perlindungan kekebalan darah. Jenisnya yaitu antibodi protein, penggumpal. Contohnya imun globulin, trombin, dan fibrinogen. Yang selanjutnya fungsi tanggap toksik. Jenisnya yaitu protein toksin. Contohnya yaitu toksin bisaular, toksin bakteri, atau botulisme dan difteri. Yang selanjutnya ada macam-macam struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah struktur paling dasar pada protein di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Protein struktur primer terbentuk satu rantai panjang polipeptida seperti pada gambar di atas. Contoh protein dengan struktur primer adalah hormon insulin. Yang selanjutnya adalah struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix.
Yang selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan-ikatan disulfida. Protein ekstrasel ini mengandung 3 rantai polipeptida berbentuk heliks yang masing-masing sepanjang hampir 1000 residu. Yang selanjutnya ada uji analisis protein. Yang pertama, analisis kualitatif, yaitu reaksi santoprotein. Yang kedua, reaksi Hopkins-Cole. Yang ketiga, reaksi Milon. Yang keempat, reaksi nitroprusida. Yang kelima, reaksi Sakaguchi. Yang selanjutnya, ada analisis kuantitatif, yaitu metode Keldal, meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap destruksi. Tahap kedua, tahap destilasi. Tahap ketiga, yaitu titrasi. Yang kedua ada metode Lowry, yang ketiga metode Biuret, yang keempat metode spektrofotometer UV, yang kelima metode turbodimetri atau kekeruhan, yang keenam metode pengecatan, yang ketujuh metode titrasi formol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tahira. Penetapan kadar protein pada kacang tanah. Yang pertama ada dasar penetapan, yaitu penentuan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan dengan cara mendegradasi protein bahan organik dengan menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan nitrogen sebagai amonia. Kemudian menghitung jumlah nitrogen yang terlepas sebagai amonia, lalu mengkonversikan ke dalam kadar protein dengan mengalihkannya dengan konstanta tertentu. Kemudian ada contoh penetapannya, yaitu kacang tanah. Kemudian metode yang digunakan itu metode Keldal. Lalu alat dan bahannya, yang pertama ada alat-alatnya, yaitu buret 50 ml, kemudian alat destilasi, lalu Erlenmeyer, beker glass, pipet ukur, kemudian labu takar. Lalu untuk bahannya ada kacang tanah, CuSO4 encer, NaOH encer, H2SO4 pekat, NaOH 0,1, kemudian HCl 0,1, NaOH 50%, indikator phenolphthalein 1%, dan Aquades. Untuk perlakuan sampelnya, sampel kacang tanah mentah, kacang sangrai, kacang tanah rebus, dihaluskan atau digiling menggunakan blender sampai halus agar tercampur dengan sempurna. Sampel ditambah H2SO4 15 ml, kemudian disaring dengan kertas saring, diambil filtratnya. Kemudian ada cara penetapan. Penetapan kadar protein pada metode Keldal terdapat 3 tahap, yaitu destruksi, kemudian destilasi, lalu tahap titrasi. Pada tahap destruksi ditimbang 1 gram sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam labu Keldal. Ditambahkan 7,5 gram K2SO4 dan 0,35 gram CuSO4 dan 15 ml H2SO4 pekat. Panaskan semua bahan dalam labu Keldal pada lemari asam sampai berhenti berasap dan diteruskan pemanasan sampai mendidih dan cairan sudah jernih. Diteruskan pemanasan kurang lebih selama 30 menit. Pemanasan dimatikan dan sampel dibiarkan dingin. Tambahkan 100 ml Aquades dalam labu Keldal yang didinginkan. Kemudian ditambah zinc sebanyak 200 mg. Tambah perlahan-lahan larutan natrium hidroksida 50% sebanyak 50 ml. Kemudian pada tahap destilasi, pasang labu Keldal dengan segera pada alat destilasi. Panaskan labu Keldal perlahan-lahan sampai 2 lapis cairan tercampur. Kemudian dipanaskan dengan cepat sampai mendidih. Tampung hasil destilat dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan larutan baku HCl 0,1 sebanyak 50 ml dan indikator phenolphthalein 1% sebanyak 5 tetes. Ujung pipa destilator dipastikan masuk ke dalam larutan asam klorida 0,1. Destilasi diakhiri jika tetesan destilat terakhir sudah tidak basah. Kemudian pada tahap titrasi, hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1. Titik akhir titrasi tercapai jika terjadi perubahan warna sampai warna merah muda konstan. Kemudian dilakukan pengulangan triplo dan penetapan blanko. Kemudian ada cara penetapan. Berikut adalah rumusnya dari penetapan kadar dalam persen.
Kemudian setelah memperoleh kadar dalam persen, menghitung kadar protein dengan mengalihkan dengan faktor konversi kacang tanah yaitu 5,47. Kemudian perhitungannya. Berikut adalah data yang diperoleh dari penelitian pada 4 sampel. Yang pertama ada sampel A yang merupakan kacang tanah, kemudian sampel B yang merupakan kacang tanah rebus, kemudian sampel C yaitu kacang tanah goreng, kemudian sampel D yang merupakan kacang tanah sangrai. Setiap sampelnya dilakukan percobaan selama 3 kali, kemudian diperoleh hasil rata-rata kadar proteinnya dari tiap sampel. Yang pertama, pada sampel A diperoleh hasil 19,1007%, kemudian pada sampel B diperoleh hasil 15,22417%, kemudian pada sampel C sebanyak 17,8975%, kemudian pada sampel D sebanyak 20,15%. Setelah dihitung, seperti yang kita tahu tadi, diperoleh data hasil perhitungan kadar proteinnya dari setiap sampel. Kemudian pengujian kadar protein pada kacang tanah dengan perlakuan berbeda bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pada kadar total kacang tanah mentah, kacang tanah rebus, kacang tanah goreng, dan kacang tanah sangrai yang bervariasi. Beberapa pengolahan sampel yang berbeda mempengaruhi nilai kadar tiap perlakuan sampel kacang tanah pada kandungan protein dalam penelitian. Kadar kacang tanah rebus lebih rendah karena waktu pemasakannya yang lebih lama, dikarenakan kacang rebus butuh waktu lama sampai benar-benar matang. Denaturasi menyebabkan struktur kuartener dan tersier protein terbuka. Hal ini memberikan peluang bagi gugus hidrofobik pada protein untuk terbuka juga. Semakin lama pemasakan, seperti perebusan atau pengukusan, maka semakin tinggi daya serap airnya. Meningkatnya daya serap air terhadap protein disebabkan oleh adanya peregangan struktur kompleks pati protein akibat denaturasi. Struktur yang meregang dapat menyerap dan memerangkap air. Sehingga pada perlakuan kacang tanah rebus memiliki kadar protein yang paling rendah, karena struktur protein dapat menyerap air lebih banyak. Untuk kacang tanah goreng, pemasakannya menggunakan minyak yang mempengaruhi kadar protein karena panas minyak dapat menyebabkan kacang terdenaturasi, sehingga kadar proteinnya jauh lebih rendah. Pada penelitian ini, ternyata yang paling tinggi kandungan proteinnya adalah sangrai, bahkan lebih tinggi daripada yang mentah. Namun, jika dilihat perbedaannya kurang lebih hanya 1%. Mekanisme penggumpalan protein masih belum sepenuhnya diketahui, namun paling tidak melalui 2 cara. Yang pertama, akibat denaturasi protein, konformasi molekul protein berubah baik karena pemanasan atau kimiawi. Kemudian kedua, tahap penggumpalan karena peristiwa denaturasi protein merupakan syarat mutlak, di mana penggumpalan akan membuka kesempatan molekul protein saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga peristiwa gelatinasisi atau pembentukan gel terjadi. Kemudian dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian tersebut pada penentuan kadar protein pada kacang tanah dapat diperoleh data pada setiap percobaannya yang dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap sampelnya. Pada sampel A diperoleh rata-rata kadar protein 19,1007% yang merupakan kacang tanah mentah. Kemudian pada sampel B yang merupakan kacang tanah rebus diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 15,24%. Lalu pada sampel C yang merupakan kacang tanah goreng diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 17,89%. Dan pada sampel D yang merupakan kacang tanah sangrai didapat rata-rata kadar protein sebesar 20,15%. Dapat disimpulkan dari hasil yang kita peroleh bahwa cara pemasakan dapat mempengaruhi kadar protein pada kacang, sehingga terjadi perubahan struktur protein yang kemudian menyebabkan denaturasi protein. Berikut adalah daftar pustaka.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novi. Saya Novianti Ramadhani. Di sini ada salah satu contoh penetapan kadar protein dengan menggunakan metode CALDA. Boleh di-play. Nah, di sini ada step-stepnya, tidak jauh dari hasil penelitian atau diskusi kami. Yang pertama itu ditimbang sampel. Lalu yang kedua ditambahkan berupa katalis, yaitu garam dan asam sulfat. Lalu di dalam metode CALDA itu yang paling mendasar adalah terdapat 3 tahap. Yang pertama ada digesti, distilasi, dan titrasi. Baru setelah itu kita memperoleh kadar nitrogen, setelah itu bisa kita tentukan kadar protein. Setelah ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas tabung, kita bisa lihat itu sudah dimasukkan sampel. Lalu di situ terdapat 3 gel tab yang mengandung kalium sulfat dan CuSO4. Itu ditambahkan ke dalam masing-masing gelas tabung. Nah, gel tab tersebut mengandung CuSO4 yang digunakan sebagai katalis atau berfungsi sebagai katalis, lalu mengandung K2SO4 yang berfungsi sebagai atau untuk meningkatkan titik didih. Lalu ditambahkan 15 ml asam sulfat, lalu diaduk secara perlahan. Terjadi perubahan warna karena sudah tercampur secara homogen. Lalu yang tahap pertama dari metode CALDA adalah tahap digesti. Setelah itu, dipanaskan heating block sampai suhu 420 derajat Celcius. Setelah itu, rak yang berisi tabung gelas yang di pojok kiri nanti dipasang ke lifting device. Itu sudah terpasang rak yang berisi tabung gelasnya. Nah, lalu raknya itu diturunkan ke heating block. Lalu nanti dididihkan selama 75 menit. Pada proses digesti ini terdapat reaksi yaitu protein ditambah H2SO4, protein di sini yang dimaksud adalah sampel, ditambah H2SO4 menjadi amonia, ditambah SO4-, tambah CO2, tambah SO2, ditambah air. Setelah pemanasan selama 75 menit, diangkat lifting device-nya, lalu terjadi perubahan warna yaitu berwarna hijau yang menandakan bahwa reaksi berjalan sempurna. Setelah itu didiamkan selama 25 menit,
terjadi perubahan warna, yaitu menjadi warna biru. Lalu sampel yang sudah berubah warna menjadi warna biru tadi itu diencerkan dengan 75 ml air pada masing-masing gelas tabungnya. Kemudian tahap kedua dari metode Kaldal adalah distilasi. Ditambahkan 25 ml 1% asam borat dengan bromkresol hijau atau metil merah sebagai indikator ke dalam Erlenmeyer. Lalu diletakkan di permukaan alat boxnya, bisa dilihat yang berwarna biru ini. Lalu selangnya itu dimasukkan ke dalam gelas tabung yang sudah tadi sampelnya diencerkan dengan 75 ml air. Dinyalakan regeneratornya. 65 ml NaOH dengan kadar 35% itu dipompa dari jar ini ke tabung. Nah, distilasi itu dimulai, tandanya adalah terbentuknya uap. Nah, penguraian atau reaksi dari amonia sendiri adalah di sini 2NH4+ ditambah SO4- ditambah 2NaOH menjadi Na2SO4 tambah air ditambah 2NH3. Lalu distilasi dilakukan selama 5 menit. Distilat amonia itu akan masuk ke dalam asam borat di Erlenmeyer. Reaksi amonia sendiri ketika ditambahkan ke dalam Erlenmeyer pada selang ini, yaitu BOH3 ditambah air tambah NH3 menjadi NH4+ tambah BOH4. Ketika sudah selesai, diambil Erlenmeyernya. Lalu yang terakhir dari tahap Kaldal adalah titrasi. Erlenmeyer diletakkan di atas magnet stirrer. Lalu HCl0,1N ditambahkan secara perlahan untuk titrasi.
ini terjadi proses titrasi secara perlahan dengan reaksi BOH4 tambah HCl menjadi BOH3 tambah HCl- ditambah air. Terlihat sudah mulai terbentuk perubahan warna. Jadi titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda terang dengan arti bahwa mol HCl itu setara dengan mol nitrogen di dalam sampel. Lalu hasil titrasi dari 0,1 NaHCl yang telah digunakan itu dicatat, baru kita bisa menghitung kadar nitrogen atau kandungan nitrogennya. Untuk faktor konversinya itu bisa diperoleh untuk menghitung protein, kadar protein. Nah, faktor yang digunakan di sini dalam video ada 6,25. Nah, ini untuk menghitung kadar nitrogen, yaitu volume HCl sampel dikurang volume HCl blanco dikali konsentrasi HCl dikali 14,01 dikali 100 dibagi 1000 dikali berat sampel atau bobot sampel. Setelah kita mendapatkan kadar nitrogennya, kita bisa mengkalkulasi kadar protein, yaitu dikali konversi faktor. Dalam video ini digunakan konversi faktornya ada 6,25. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Stay safe dan stay healthy. Salam sehat, salam Pancasila.